Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam sajian talk show spesial bersama dengan Majelis Tablik dan Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Ya, selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Baik, senang sekali jumpa kembali di sajian leluasa Ustadz. Ya, lebih luas seputar agama. Ya, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa akan bincang-bincang terkait dengan kitab di Himpunan Putusan Tarjih. Iya. Kalau misalnya istilah kerennya tuh buku HPT gitu ya, Tat, ya. Gitu ya. Ya, kita bincang-bincang terkait dengan seputar agama Islam ya, yang tentunya sudah dikemas dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan bersama dengan Ustadz Samsul selaku dari anggota Majelis Tarjih, kita akan bincang-bincang selama 1 jam ke depan. Insyaallah. Baik Ustadz. Ya Ustadz, gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Amin ya Rabbal Baik. Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, setelah kemarin kita bincang-bincang terkait dengan iman kepada Rasul Ustadz. Iya, iman pada Rasul. Oke, kita sudah mengupas banyak ya Ustadz ya di bab 1 Ustadz ya. Bab 1, bab Kitabul Iman. Oke, sudah banyak mulai dari iman kepada Allah hingga sampai kemarin di iman kepada Rasul. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan iman kepada hari akhir Ustaz. Hari akhir. Oke, nah ini udah agak merinding-merinding Ustaz ya. Merinding nih kalau dengar itu. Masya Allah. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita berkesempatan bincang kembali bersama Ustadz Samsul Amin. Ya, bincang-bincang terkait dengan iman kepada hari akhir. Ya Ustadz, kira-kira tuh iman kepada hari akhir itu iman yang bagaimana Ustadz? Iya. Iman kepada hari akhir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Radio Purnama Sidi dan MT TV channel di YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, diberikan sehat, sempat dan iman Islam tentunya. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil hisab kelak, amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Grogi ya. Masya Allah. Para pemirsa dan para pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang terkait tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu iman kepada hari akhir dan hari kiamat? Adalah bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki satu keyakinan. Keyakinan itu bukan sangkaan, bukan hanya perkiraan ya. Dia betul-betul yakin dan seperti seolah-olah melihat sendiri nantinya bahwasanya seluruh semesta ini akan berakhir, akan hancur pada masanya. Kapan itu terjadi? Hanya Allah dan hanya Allah yang tahu gitu ya. Bahkan Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tidak tahu gitu. Karena itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita sebagai kaum muslimin beriman ya, percaya bahwasanya semesta dan apa yang kita rasakan saat ini, nenek moyang kita yang sudah meninggal, anak-anak kita, terus sampai tidak tahu sampai kapan, semuanya akan berakhir dan akan binasa di suatu masa gitu ya. Makanya banyak yang menggambarkan, ada surat Az-Zalzalah, ada surat Al-Qari'ah yang menceritakan bagaimana gunung yang sebesar itu kemudian luluh lantah berterbangan seperti bulu yang disebul, bulu yang berterbangan. Sedang padahal ya Sindoro Sumbing itu begitu besarnya gitu ya.
Bayangkan kalau itu kemudian seperti bulu beterbangan. Itu kalau kita pikirkan baru gunung yang ada di bumi ini. Setelah penemuan-penemuan di zaman modern, ada planet, ada galaksi gitu. Sebelum galaksi ada tata surya, ada ada galaksi dan macam-macam, itu semuanya akan berakhir. Tidak tahu seperti apa gitu kan, begitu kecilnya kita ini. Nah, itulah satu keyakinan bahwasanya seluruh alam ini, seluruh segala sesuatu selain Allah itu akan binasa dan akan berakhir. Oke. Ya, itu sih. Gitu. Oke, Masya Allah. Ini kalau ngomongin tentang hari akhir tuh ngeri ya tadi. Ngeri. Bahkan kalau dia sering itu ya tadi ya, kalau kita pelajari gitu ya tadi ya, bahwasanya tadi tuh dibayangin aja gunung-gunung kok bisa terbang gitu ya tadi ya, Masya Allah. Itu Masya Allah. Nah, kiranya nih Tat, mungkin di kitab HPT ini Tat, di buku HPT mungkin disampaikan juga Tat. Ini seperti apa sih Tat itu hari akhir, atau mungkin bagaimana sih gambaran tentang hari kiamat Ustaz? Iya. Hari akhir ini tadi yang saya sebutkan di pertama itu permulaannya saja. Nah, kalau kita sedikit perdetail gitu ya, maka dimulai dari hancurnya alam semesta ini, ditiupnya trompet sangkakala gitu ya, oleh malaikat Israfil. Saat itu ada 2 kali. Yang pertama ini menandakan seluruh semesta akan hancur. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua, bahkan malaikat itu nanti juga akan berakhir juga gitu. Nah, tiupan yang kedua itu manusia yang sudah berakhir nih, dari awal Nabi Adam sampai saat itu yang mati ini kemudian akan dibangkitkan. Nah, ini yang mulai ngeri sebenarnya. Nah, ini nanti konsekuensinya panjang gitu. Akhirnya kita percaya harus beramal soleh, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Rupanya karena ada kebangkitan ini. Nah, hari kiamat ini memiliki banyak sekali nama. Ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, ketika itu kemudian dikumpulkan itu. Ada Yaumul Hisab, tidak hanya dikumpulkan, tapi akan antri akan menerima penghakiman. Penghakiman yang begitu luar biasa. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada curang mencurangi, tidak ada yang bisa kemudian merekayasa bukti, merekayasa apapun, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama adalah kemudian tadi hancur, kemudian dibangkitkan manusia itu. Bahkan dalam satu riwayat itu manusia itu akan dibangkitkan melalui ujbud dzanab. Ujbud dzanab itu semacam kalau dalam tradisi ilmu kalam itu ya itu adalah tulang ekor. Tapi ada yang kemudian menafsirkan itu DNA gitu kan. Luar biasa ya. Jadi walaupun manusia sudah hancur, tapi dari itu tadi ujbud dzanab itu dia akan dibangkitkan. Dalam satu riwayat itu dibangkitkannya itu seperti tanaman yang tumbuh gitu. Semua orang akan dibangkitkan tidak berbusana. Kemudian dalam satu hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah waktu itu bertanya, terus apakah kita nggak malu wahai Rasul? Rasul menjawab, loh, saat itu kita sudah tidak berpikir malu atau enggak. Saat itu kita hanya berpikir selamat atau enggak gitu. Nah, itu sudah dibangkitkan. Kemudian wan nasyr, ada satu momen di mana mulai dikumpulkan dan akan melakukan perjalanan yang panjang. Orang-orang mukmin itu akan mudah, cepat dan ringan. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman tapi mujrim ya, itu saat itu diriwayatkan jarak matahari, entah matahari seperti apa dengan bumi itu dekat gitu, saking panasnya, sampai kemudian
menenggelamkan keringatnya itu ya. Menenggelamkan diri kita. Ya, tapi walau alam ya, ini hadis. Saya harus cross check lagi, nanti bisa kita pelajari lagi. Yang jelas saat itu semua manusia akan dikumpulkan, kemudian akan ada hisab wal jaza. Akan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada yang namanya mizan, timbangan. Timbangan untuk amal baik dan amal buruk. Semuanya akan ditimbang, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Makanya di sini dikatakan fayaqdillahu bainahum faminhum man yadkhulun nar khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafiruna wal musyrikun wa minhum man yadkhulu fiha thumma yakhruju minha wa humul mu'minuna al-asun wa minhum man yadkhulul jannah fayakhludu wa humul mu'minuna as-sadiqun. Kemudian setelah itu manusia ini akan dihadapkan dengan mahkamah Allah dan akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang akan masuk. Nanti kalau lebih rinci lagi ada sirat, ada jembatan sirat itu. Orang-orang yang sekelompok pertama ini orang-orang yang jatuh ke neraka. Khalidina fiha, abadi, selama-lamanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka tapi tidak selama-lamanya, akan dientaskan suatu saat ketika kesalahannya sudah impas. Siapa mereka? Al-mu'minun al-asun, orang-orang beriman yang ingkar bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir adalah kelompok yang masuk surganya Allah langsung gitu ya. Tidak mampir nyemplung dulu. Jadi lewat sirotnya itu langsung ke surga gitu. Nah, digambarkan sirot itu ya dalam riwayat-riwayat itu kecilnya itu lebih kecil daripada rambut. Kemudian setajam, lebih ya itulah kira-kira kecil. Nah, orang akan menyeberangi sirot ini itu sesuai dengan amal saleh dan rahmat Allah juga gitu. Nah, ada yang secepat kilat. Ada yang seperti menunggang kuda, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang tidak bisa melewati, jatuh gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ngeri kan? Ngeri nih tadi ya. Baik. Mungkin orang-orang yang waktu itu kita obrolkan ya, orang-orang yang nggak percaya agama ya, mungkin hanya ketawa aja sama seperti ini ya, Pak. Tapi ini hak. Apa yang disampaikan Allah dan Rasul itu hak, benar adanya. Makanya kita beramal soleh dan menjadi yang sebaik-baiknya gitu, supaya kita selamat gitu kan. Nah, itulah konsekuensi karena kita beriman kepada hari akhir ini. Rupanya kehidupan di dunia ini ya hidup sih, panjang juga. Tapi rupanya hanya sedikit setetes air dari samudra yang panjang. Artinya kehidupan di dunia ini itu memang singkat gitu. Dan perjalanan setelah di dunia ini akan begitu panjang gitu ya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selamat ya semuanya ya. Pemirsa semuanya, semoga Allah memberikan rahmat, ampunan kepada kita semuanya. Merinding saya membahas ini. Ngeri gitu ya. Sama ya Allah ya. Gak kebayang sambil bayangin tapi juga ngeri sendiri. Ngeri sendiri gitu. Ya Allah. Oke Ustaz, baik Ustaz, ini dia mau tanya ya Tat ya, terkait dengan hari akhir ya Tat ya, atau biasa kita tuh familiarnya dengan hari kiamat. Kalau yang dia tahu itu kan ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Itu Ustaz ya, yang mungkin bisa disampaikan Tat. Ini untuk hari kiamat, kenapa sih ada kiamat kecil dan ada kiamat besar dan bagaimana perbedaannya begitu Ustaz? Sebenarnya kiamat kecil yang besar itu tanda-tandanya. Jadi ada tanda-tanda yang kecil, ada yang tanda-tanda yang besar. Ada asyratus sa'ah as-sughra, ada asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda yang kecil itu yang pertama meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita udah 14 abad ya setelah Nabi Muhammad meninggal.
kemudian semakin banyak kemaksiatan merajalela, terjadi kemungkaran itu udah hari akhir deh, udah deket-deket gitu. Tapi deketnya itu jangan diartikan kemudian cepat, ya nggak tahu seperti apa. Bisa jadi ratusan, ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu gitu kan. Nah, sedangkan tanda hari kiamat kubro itu ada cukup mengerikan ya. Yang pertama adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Datangnya Imam Mahdi dulu. Jadi akan lahir sesosok yang namanya persis seperti Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Muhammad, entah itu dari jalur Al Hasan atau Al Husain, gitu ya. Muhammad bin Abdullah, gitu ya, yang akan memimpin kaum muslimin, yang disebut Imam Mahdi, gitu ya, yang akan memimpin kaum muslimin saat itu, kemudian mempersatukan kaum muslimin, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Imam Mahdi itu ada di Palestina nanti insyaallah. Dan ngeri kan. Nah, Imam Mahdi yang kita pahami ini Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar lah gitu. Karena ada yang memahami Imam Mahdi itu adalah keturunannya Imam ke-12 ya dari Syiah gitu ya. Kemudian menghilang ke Sirdab, nanti akan muncul sebagai Mesias gitu. Tapi bukan itu yang kita yang benar gitu. Yang benar itu ya Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah gitu kan. Akan membawa perdamaian, memimpin kaum muslimin, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu akan memimpin peperangan melawan, mohon maaf orang-orang kafir, melawan Dajjal saat itu. Dan setelah itu tidak lama kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam. Di saudara-saudara kita kaum Nasrani meyakini Nabi Isa itu disalib kan. Mohon maaf ya, ini agak sedikit ini kita intern ya. Maaf ya. Tapi dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa itu tidak disalib. Namun diangkat oleh Allah ke langit dan akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat, dan dia yang akan kemudian ini tidak perlu saya sebutkan ya, sensitif. Yang jelas dia akan yang membunuh Dajjal saat itu. Nah, sebelum ada Imam Mahdi itu juga turunnya Dajjal tadi, sebagai tanda hari kiamat yang besar. Dajjal ini adalah makhluk Allah dari Bani Adam juga, namun diberikan keistimewaan oleh Allah, akan hidup di dunia ini selama 1 tahun, tapi 40 gimana saya agak lupa, tapi beberapa hari pertama itu terasa seperti sekian lama gitu. Ini harus dibaca riwayatnya lah ya. Yang jelas akan turun Dajjal memiliki kemampuan yang spesial. Ini kemampuannya mengerikan. Dia bisa menumbuhkan tanaman seperti Tuhan, menurunkan hujan, bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia, seolah-olah sebagai Tuhan. Makanya saat itu ada pengikut-pengikutnya yang akan percaya gitu, yang menganggap apa yang dibawa oleh Dajjal ini surga, sedangkan yang ditolak oleh Dajjal ini neraka. Padahal sebaliknya. Kalau sama hoax saja kita percaya ya. Apalagi nggak tahu nanti sama Dajjal seperti apa. Kalau ada yang konspirasi ini segala macam ya saya tidak tahu lah ya. Seperti yang ada di beberapa channel kemudian terlalu detail itu, saya tidak sampai sana. Yang jelas ini adalah Dajjal memiliki kemampuan spesial, disebut Al-Masih Dajjal kan dalam doanya itu, karena Dajjal ini akan mengunjungi seluruh wilayah di muka bumi ini, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah gitu kan. Dan dia akan mengajak orang-orang untuk menyembah dia,
Dan yang menolak untuk menyembah dia dan kufur kepada Allah, gitu ya, menolak untuk kufur kepada Allah, itu akan dibikin sengsara. Tanamannya tidak tumbuh, tidak ada hujan, akhirnya sengsara. Yang mengikuti dia dibikin makmur, dibikin segala macam. Luar biasa, mengerikan itu. Dan saat itu orang yang beriman semakin beriman, gitu ya, yang kafir semakin kafir. Itu tanda yang kiamat kubur Dajjal. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah hamba Allah ya. Dalam surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir itu digambarkan ada sesosok manusia yang merusak betul gitu kan di wilayah timur dunia, nggak tahu seperti apa di mananya. Saat itu kemudian Zulkarnain membuat satu benteng gitu, dibikin mungkin kurungan, tapi tidak tahu seperti apa, dan kurungan itu akan hancur pada masanya. Saat itu akan hancur, maka kemudian Ya'juj Ma'juj ini akan kemudian menyerbu ke seluruh dunia, kan? Sampai ke wilayah Palestina sana. Dan danau Tiberias saat itu akan diminum sampai habis. Dia akan membunuh semua orang yang ditemuinya, sampai dia ingin kemudian membunuh makhluk-makhluk yang ada di langit, sampai mereka mengarahkan panahnya ke atas, sampai kemudian Allah menyuruh Nabi Isa saat itu masih hidup, gitu ya. Setelah membunuh Dajjal ya. Ini sesuai dengan yang saya baca di hari ramalan hadis sebenarnya kan. Untuk tepatnya kan kita nggak tahu kan. Tapi dalam beberapa hadis itu kan dibaca seperti itu. Itu Nabi Isa saat itu dan bala pengikutnya itu sampai bersembunyi di Bukit Tursina, gitu ya. Kemudian saat itu Allah mengutus satu makhluk kecil yang masuk ke lubang hidung si Ya'juj Ma'juj ini, kemudian membunuh mereka, bangkainya, kemudian jasad yang mati itu bau berterbangan. Allah utus burung, kemudian akan mengambil itu dan dibuang ke lautan gitu, dan akan ada hujan membersihkan. Terus setelah itu kemudian yang terakhir adalah munculnya hewan-hewan yang bisa melata, bisa ngomong. Hikmahnya mungkin karena saat itu adalah sebelum itu ada api atau api dari wilayah Yaman itu akan menggiring ya orang-orang itu menuju mahsyar. Dan saat itu kaum muslimin itu dicabut oleh Allah nyawanya terlebih dulu, disisakan orang-orang yang paling buruk. Setelah itu ada hewan-hewan melata yang bisa ngomong. Hewan-hewan melata inilah yang kemudian akan mengingatkan tadi orang-orang itu. Karena udah buruk semua. Sampai hewan yang melata itu bisa ngomong. Dan yang terakhir itu ada api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Dan mungkin wallahu alam ya, ini sekedar tanda-tanda besar, tapi kita tidak bisa mengurutkan mana dulu gitu. Mana dulu apa yang akan terjadi dulu. Itu hanya prediksi penafsiran para ulama membaca hadis-hadis Nabi Muhammad yang terkait tentang tanda-tanda hari kiamat. Ngeri ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah nih kita bahas tentang iman kepada hari akhir, tapi nggak kebayang gimana susahnya kita nanti ya tadi ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari fitnah Dajjal Ustadz ya. Baik Ustadz, ini untuk materi kita pada sore hari ini Ustadz ya, terkait dengan iman kepada hari akhir. Mungkin Ustadz akan mengambil kesimpulan tadi ya, bagaimana kita harus mengimani hari akhir, dan bagaimana sih kita untuk menyiapkan di hari akhir itu nanti Ustadz. Amin. Yang pertama, bahwasanya orang mukmin akan masuk ke surganya Allah itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu tidak mungkin didapat hanya dengan rebahan ya. Harus beribadah, harus beramal saleh gitu. Nah,
Mengapa kita bisa dan mau melaksanakan amal soleh itu? Salah satunya adalah karena tadi ada proses-proses daripada kehancuran alam semesta, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan manusia, kemudian akan menemui penghakiman yang agung di hadapan Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan, yang baik dapat yang baik, yang buruk juga akan dapat yang buruk. Nah, atas dasar inilah ya, makanya orang Islam itu mau ibadah gitu. Ya kalau yang tidak mau ibadah mungkin ragu sama hal-hal yang ini atau nggak peduli, agnostik ya kan. Enggak, ya bodoh amat gitu mungkin ya. Nah, karena kita orang mukmin, orang muslim, percaya akan pertanggungjawaban itu. Oleh karena itu ya kita persiapan sebaik-baiknya gitu. Semampu-mampunya sembari berdoa mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu saja sih Mbak ya. Oke, baik Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas materi kita pada sore hari ini terkait dengan iman kepada hari akhir. Ya, baik Ustadz, terima kasih dan juga terima kasih kembali kepada pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kami. Dan jangan lupa selalu ikuti siaran kami di sajian leluasa lebih luas seputar agama setiap hari Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00 ya. Di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore tentu bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Oke, Ustadz, jazakumullahu khair Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya Ustadz. Amin. Oke. Ya, bagi pendengar Radio Purnama Sidi, bagi Anda yang mau bertanya silakan bisa mengirimkan pesan-pesan via komentar di channel kami di MTTV channel Wonosobo, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan via WhatsApp di 082114149287 dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.